tinggikan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Saya, Tan Lihua, Diamond Master. Saya akan sharing bagaimana saya menyusun skenario kehidupan saya. Kata bijak yang saya ucapkan di pembukaan acara adalah dari Presiden Soekarno. Mungkin Atomians pernah mendengar kata bijak itu dulu, di masa kita masih kecil. Di saat ibu guru meminta kita menulis cita-cita kita. Dengan begitu indahnya kita bermimpi. Ada yang mau jadi dokter, astronot, insinyur, dan masih banyak lagi. Tidak ada pikiran macam-macam dan hanya dengan polosnya kita bermimpi. Tapi ironisnya, setelah beranjak dewasa, seiring dengan menghadapi banyak sekali kesulitan hidup, sebagian besar dari kita dan bahkan saya sendiri juga waktu itu tidak lagi suka untuk bermimpi dan bahkan takut untuk bermimpi. Saya adalah ibu rumah tangga dengan 2 putra. Sebelum Atomi, saya bekerja sebagai akuntan di perusahaan swasta di Jakarta selama hampir 15 tahun. Hidup seorang karyawan mungkin yang posisinya sama dengan saya pada umumnya tahu ungkapan ini. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Begitu sibuknya kita bekerja, untuk bermimpi pun tidak ada kesempatan. Kemudian saya berhenti kerja di tahun 2010 dan murni jadi ibu rumah tangga. Pada awal 2018, saya dikontak oleh mantan bos saya yang berdomisili di Singapura. Beliau mengenalkan Atomi. Jujur sebenarnya saya tidak begitu tertarik karena pengalaman network marketing di masa lalu. Saya, terutama suami saya, memutuskan untuk tidak lagi menyentuh MLM. Tapi karena hubungan saya dan mantan bos saya sangat baik, seperti keluarga sendiri, saya merasa tidak enak hati untuk menolak. Dan akhirnya pas liburan keluarga di Singapura pada Februari 2018, saya ikut center meeting di sana. Pulang dari sana, saya mulai mempelajari Atomi, terutama suplemennya. Ternyata produknya memang bagus dan harganya juga boleh dibilang terjangkau jika dibandingkan dengan brand lain dengan kualitas yang sama. Dan pelan-pelan Atomi membuat saya tertarik. Akhirnya saya join Atomi di Oktober 2018. Saya mulai menulis buku skenario kehidupan sejak Mei 2019. Saya menyebutnya Magic Book karena saya percaya semua yang tertulis akan menjadi kenyataan. Sejak menulis buku skenario kehidupan, saya lebih termotivasi karena saya ingin melihat semua hasil pencapaiannya. Saya dan tim rajin melakukan demo dan meeting. Tetapi ternyata semua tidak berjalan seperti yang direncanakan. Karena pandemik, akhirnya semua meeting harus dilakukan secara online. Dan skenario kehidupan juga mengalami perubahan. Saya bisa bertahan dan tetap fokus di Atomi, salah satunya karena mimpi yang saya tuliskan di buku skenario kehidupan. Saya ingin melihat semua keinginan saya terwujud dengan Atomi. Dalam prosesnya, ada yang sudah terwujud, seperti keinginan saya menjadi Diamond Master di 2020. Dan yang paling membahagiakan, baru-baru ini keinginan saya menjadi Auto Sales Master komplit 12 kali tercapai di September 2021. Setiap skenario kehidupan yang saya tulis, selalu saya review secara berkala. Banyak yang setelah menulis buku skenario, kemudian lupa dan akhirnya buku skenario menjadi pengumpul debu di rak buku. Ayo angkat tangan, siapa yang seperti itu? Sangat disayangkan sekali ya Atomians. Sebenarnya buku skenario bisa menjadi petunjuk arah bagi kita. Saat kita down, buku skenario kehidupan membuat kita tetap fokus
dengan target dan mimpi-mimpi kita. Dan ini adalah skenario kehidupan saya yang saya tulis di Maret 2021. Mari kita review bersama. Mama saya tinggal di daerah, di kota Kisaran, cukup jauh dari pusat kota Medan. Jadi selama ini mama saya lah yang sering berkunjung ke Jakarta untuk melihat cucu-cucunya. Tapi semenjak awal 2021, mama saya sakit. Dan sekarang tugas saya yang harus sering berkunjung ke daerah untuk menghiburnya. Walaupun masih situasi pandemik, saya menargetkan 2 kali dalam setahun untuk pulang kampung. Dan rencananya akan mulai dilakukan di Juni 2021. Dan ternyata niat tersebut sudah diwujudkan di April 2021. Lebih awal dari yang saya perkirakan. Seterusnya, saya akan berkunjung lagi di bulan Desember 2021 bersama dengan keluarga. Sebelum sakit, mama saya mempunyai usaha sendiri. Karena sakit, akhirnya usahanya tutup. Dan saya berencana memberikan tambahan support keuangan 4 kali dari yang sudah biasa saya transfer. Tapi karena pandemi, baru 2 kali tambahan yang bisa saya berikan. Karena dana tambahan juga saya berikan kepada saudara yang lain yang membutuhkan. Vitamin seperti hemohim, vitamin C sudah rutin saya kirim ke mama saya. Pada tahun 2021, kedua putra saya akan selesai kuliah. Saya berencana akan tetap support pendidikan mereka sampai jenjang S2 dan lebih baik tetap melanjutkan di China. Kebetulan juga sudah ada tawaran beasiswa S2 di sana. Anak saya selesai S1 di Juni 2021 dan satu keinginan terbesar saya terhadap mereka. Saya ingin mereka bisa ikut mengerjakan atomi. Terus terang, saya iri dengan keluarga yang bergandengan tangan mengerjakan atomi. Saya bermimpi suatu saat saya juga bisa bersama-sama mereka membentuk keluarga bisnis atomi. Untuk mastership, saya menargetkan komplit Auto SM 12 kali di September 2021. Dan ternyata sesuai dengan rencana saya. Kemudian New Sharon Rose Master di Oktober 2021. Dan ternyata rencana Sharon Rose Master ini harus mundur. Dan akan saya revisi di buku skenario kehidupan berikutnya. Saya selalu menyisihkan 10% dari income atomi untuk donasi dan beasiswa. Realisasinya dari Maret 2021 sampai dengan September 2021, saya sudah memberikan sumbangan beras dan sembako, donasi rutin di Yayasan Beasiswa Anak, dan sumbangan pembuatan kaki palsu bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas dan sumbangan jembatan. Saya berencana setelah pandemik selesai di Desember 2021, saya akan mulai travel ke Korea dan China dengan keluarga. Dan saya juga punya mimpi luar biasa yang ingin saya wujudkan, yaitu traveling bersama suami ke seluruh negara yang ada cabang atominya, start di 2024. Atomi adalah global business. Untuk mendukung ini, saya berniat untuk belajar bahasa Chinese dengan lebih baik lagi dan juga bahasa Spanish. Rencana mulai saya lakukan di bulan Juli 2021. Tapi karena pandemik, akhirnya rencana ini belum terlaksana dan saya akan tulis ulang di skenario kehidupan berikutnya. Saya ingin memiliki garden house sekitar 500 meter persegi di tahun 2024 dari penghasilan di Atomi. Saya ingin punya backyard yang luas supaya saya bisa bercocok tanam dan memberikan ruang yang lebih luas bagi hewan peliharaan saya dengan budget 7M. Sekarang saya punya mobil 2. Salah satunya adalah mobil Avanza yang umurnya sudah tua dan perlu diganti.
Saya rencana merembajakan mobil di September 2021 dengan membeli Innova baru. Budgetnya 375 juta. Tapi ternyata pandemik melanda. Saya merasa rencana ini perlu dipertimbangkan sampai dengan pertengahan tahun 2022. Demikianlah review buku skenario kehidupan saya sampai dengan September 2021. Dan saya juga sudah menulis buku skenario kehidupan baru per September 2021. Selain menulis buku skenario kehidupan, jangan lupa untuk menulis rencana pencapaian mastership. Bagian ini sebenarnya yang paling penting sebagai panduan langkah yang akan kita lakukan tiap bulannya dan juga sebagai alat tracking skenario kehidupan kita. Sudah jelas ya Atomians? Saya harap setelah sharing hari ini, semua mulai untuk menulis magic book kita masing-masing. Dan ingat, buku skenario kehidupan jangan hanya disimpan saja. Lihat secara berkala dan review hasilnya. Saya yakin semua pasti akan terwujud. Terima kasih dari saya, Atomi Indonesia. Ayo, ayo bisa!